Konnichiwa, salam lebah pekerja, lebah pekerja. Jadi perkenalan dulu dong, sama Mas siapa nih? Oke, jadi kalau asli saya namanya adalah Karyadi, tapi saya punya nama panggung yang biasa dikenal sama traveler yang ke Jepang. Ini biasanya Mas Karis. Mas Karis. Ya. Jadi Mas Karis sudah senpai banget, senpai pokoknya. Oke, umur sekarang di kepala berapa aja? Kepala berapa aja? Kepala 1. Enggak, umur saya udah di kepala 3. Kepala 3 cuy. Jadi yang masih 20 tahun, 30 tahun ke bawah masih semangat belajarnya, masih besar peluangnya ke Jepang. Dan ini kerjaannya apa di Jepang? Sekarang saya memakai visa Kaigo. Oh, jadi jobnya di Kaigo pakai visa. Kaigo itu adalah perawat lansia. Jadi mungkin yang di Indonesia itu kan kadang berpikir bahwa perawat lansia itu kayak mungkin di model Taiwan atau di Hong Kong. Enggak, di Jepang itu berbeda. Untuk di Jepang perawat lansia itu ada beberapa kayak di rumah sakit maupun di kayak panti weda kalau di Indonesia ya, panti jompo. Jadi kita kerjanya itu bukan person per person, tetapi kita kerja kelompok. Jadi kerja tim kayak gitu ya? Iya, kerja tim. Oke, katanya tadi visanya udah visa ke berapa ke Jepang? Wah, ini saya sebenarnya masih junior. Mana ada junior, ya Allah. Visa ini visa model yang kelima. Ini visa model kelima cuy. Jadi udah pakai 5 model visa ini. Yang pertama adalah Kenshu, yang kedua itu intercompany, yang ketiga pakai visa waiver, terus pakai multiple, sekarang visa TEGI atau Tegino atau visa spesialis skill worker. Itu singkatnya visa-visa apa saja tuh? Yang pertama Kenshu itu adalah visa trainer, magang kayak gitu. Magang. Yang kedua itu visa, jadi dulu kerja di perusahaan Jepang di Indonesia, kemudian dikirim ke kantor pusat buat belajar. Dikirim ke perusahaan pusat, ke Honsha. Oh ya, kayak company. Iya. Intercompany. Yang ketiga saya pakai visa waiver. Waiver tuh visa waiver itu adalah visa turis. Nah, jadi yang kalian punya e-paspor, yang sudah e-paspor bisa mengajukan visa waiver gratis. Bisa lihat di webnya kedutaan. Oke, yang keempat visa multi. Yang keempat adalah multiple. Multiple itu adalah sama seperti visa waiver, cuman persyaratannya ada beberapa persyaratan. Salah satunya pernah mengunjungi Jepang, kemudian minimal sekali, lalu pernah mengunjungi negara G7. Negara-negara yang tergabung dalam G7. Pemirsa mungkin udah tahu untuk negara-negara G7. Dan yang ketiga adalah syarat kuat secara ekonomi. Jadi meskipun belum pernah ke Jepang, tapi kalau secara finansial itu tabungannya sampai miliaran atau mungkin ratusan juta, dan itu aktif, tabungan aktif, dalam bukan sekali ngendon 500 juta terus diam aja, enggak. Jadi tabungannya aktif, itu bisa mengajukan kalau dirasa sama pemerintah Jepang itu mampu untuk wisata, mampu secara ekonomi finansial, bisa mengajukan multiple. Berarti hitungannya di Jepang sudah berapa lama? Perlu banyak gitu? Kalau di Jepang ngitungnya juga agak susah nih. Yang pertama kan 3 tahun, yang kedua 3 bulan, yang visa waiver itu kan visa kunjungan berkali-kali buat turis. Jadi tapi maksimal sekali kunjungan hanya 15 hari. Itu saya udah punya sekitar 2 kali. Kalau misalkan hitung aja dalam 1 bulan itu di Jepang 15 hari,
Ya kalikan aja, maksimal di Jepang dalam 1 tahun itu 180 hari untuk visa multiple maupun visa waiver. Jadi dalam 1 tahun. dalam 1 tahun. Gitu. Bisa berkunjung. Kalau misal yang lagi belajar bahasa Jepang yang mau ke Jepang kerja atau jalan-jalan atau sekolah, ada saran nggak? Jadi sarannya adalah kalau mau bekerja, jadi terutama bahasanya, bahasa mental, jadi jangan dibawa tuh mental kampungan atau yang, jadi di Jepang itu berbeda ya dengan di umumnya di Indonesia. Di Jepang itu ketat peraturannya, benar-benar strike. Jadi kalau kayak merokok jangan sambil di jalanan, sambil jalan atau sambil berkendara, ataupun mungkin yang baru-baru ini viral di Jepang, kumpul-kumpul di jalan depan. Jadi kalau mengganggu ketertiban umum di Jepang itu sudah termasuk kriminal. Oh, itu aja sarannya ya. Berarti paling penting bahasa, mental, sama taat aturan. Iya, itu wajib tuh kalau di Jepang. Itu aja ya. Mungkin singkatnya. Jadi kalau masalah usia yang mau visa TG, ini meskipun kalian umurnya sudah 40, tetap semangat, karena visa TG beberapa pekerjaan dan beberapa mungkin TSK atau LPK itu untuk umur tidak terlalu mensyaratkan. Oke deh. Jadi tetap semangat. Tetap yakin bisa. Yakin bisa. Kalau orang Jawa bilangnya sing penting yakin, yang penting yakin. Yang penting yakin. Oke deh, thank you banyak sarannya Mas. Ya, Oke, sama-sama. see you. Semangat belajar bahasa Jepangnya, Matane.